telah mancing ke dalam telapak tangan kananmu, anak emas. Aku akan menyertaimu kemanapun anak emas pergi. Ketika Seto Satrio memasuki goa yang konon dihuni oleh Nyi Branga, ia terkejut mendapati banyak orang yang dijadikan budak oleh Ratu Buaya. Rasa herannya bertambah ketika dinding-dinding goa perlahan mulai menjepitnya. Beruntung, ia masih ingat sebuah benda pemberian kakeknya yang digunakan sebagai pelindung agar terhindar dari himpitan tersebut. Setelah berhasil keluar dari situasi berbahaya itu, Seto Satrio dihadapkan pada sosok penjaga goa, seorang perempuan misterius yang memandikannya sebelum mempertemukannya dengan sang ratu. Ketika akhirnya ia bertemu Nyi Branga, Seto tertegun melihat kecantikan dan keanggunan sang ratu buaya yang mempesona. Aku tidak boleh menoleh. Kalau kamu tidak ingin seperti kami, jangan lanjutkan perjalananmu, nak. Kembali saja. Batalkan niatmu. Batalkan niatmu. Batalkan niatmu. Ya. Aku harus. Kenapa aku harus menengok ke belakang? Aku harus gunakan ini. Harus. Ini kan Nyi Branga.
kata orang Nyebranga adalah putri yang sangat cantik. Tapi kenapa? Apakah... Tenang saja. Iya, tapi... Saya tahu Raden masih... Maaf, saya mau tanya, apakah Nyebranga itu... Sudah tidak sabar ya? Bukan begitu. Apa jadinya ini kalau Nyebranga itu dia? Ada apa, Raden? Tidak apa-apa. Kalau begitu, tenang. Sabar. Iya. Sembah saya, Nyi Ratu. Selamat datang, Raden. Selamat datang di ranjang pengantinku. Di luar goa, sang kakek menunggu dengan cemas hingga tertidur. Tidak lama kemudian, Seto Satrio muncul dari dalam goa dengan membawa emas berlimpah. Sang kakek terbangun dan menyambut cucunya dengan penuh kegembiraan, lalu mereka berdua pulang ke rumah dengan hati yang riang. Oh, akhirnya cucuku berhasil juga. Iya. Apa ini, Raden? Ingin melihat isinya? Iya. Emas. Iya, dengan emas ini akan kita bangun kekuatan. Akan kita bangun dalam agung baru. Akan kita balas sakit hati keluarga kita. Sementara itu, di tempat lain, Bayu Samudera, ayah angkat dari Joko Temon, mendatangi rumah yang dulu dititipkan padanya. Sebelum sampai, ia melihat segerombolan penjahat yang sedang mengancam penghuni rumah tersebut. Tanpa ragu, Bayu Samudera melawan mereka dan berhasil mengalahkan para penjahat itu tanpa diketahui oleh pemilik rumah. Ayo balik wah ora gelem. Nanti karang abang tenan negaramu dosomuko. Ayo balik no. Dilang. Tak dudung. Mati tening aku. Dang dung. Dang dung dang. Dong dong dong. Siapa mereka? Siap-siap. Kelihatannya hanya sisa Sableng yang ada di rumah. Baik. Bagus. Begitu pintu kedobrak, kalian langsung menyerang. Baik, Kakang. Lari! Ayo cepat lari! Ayo lari! Bagus, Bayu Samudro. Setelah berhasil membereskan para penjahat, Bayu Samudera akhirnya menemui penghuni rumah,
yang terkejut melihat kedatangannya secara tiba-tiba. Mereka merasa seperti sudah mengenalnya sejak lama, meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka. Sang pemilik rumah mengenal Bayu Samudera dari mimpinya, begitu pula pembantu rumah yang juga merasakan hal yang sama. Di saat yang bersamaan, Nyai Roro Kidul muncul dan memberikan salam kepada mereka, serta menjelaskan siapa Bayu Samudera sebenarnya. Hal ini membuat penghuni rumah menyambut Bayu dengan penuh sukacita. Oh ya, yang ketemu di mimpi, yang Bayu Samudro. Ini Joko Temon, yang jadi Bayu Samudro, Jangan ngawur kamu. Joko Temon kan masih bayi. Masa masih bayi pulangnya segede ini? ini sesuai dengan mimpiku. Paman Pentul. Kang Kualah. Kok kenal nama aku? Ya tentu kenal. Lihat ini Tul. Lihat ini. Ini dulu bersinar. Waduh. Bingung aku. Bos Yupo. Juragan, kalau urusannya sudah dengan gaib, sudah dengan Kanjeng Ratu Kidul, ya jangan bingung. Yang ada di sini ini dan Bagus Joko Temon. Joko Temon yang dulu hilang. Joko Temon itu kan masih bayi, Mbok. Belum setahun. Lah iya, saya tadi juga bilang begitu. Tapi kita semua kan sudah tahu. Dan Bagus ini bayi istimewa. Ada yang melindungi. Jadi kalau sekarang pulang dalam keadaan seperti ini, ya jangan kaget. Anggap saja Joko Temon ini Jabang Tetuko, bayinya Raden Gatotkaca. Nah, kalau sudah digodok di kawat Condro di Muko, ya seperti ini. Otot kawat, balung besi. Oh. Mbok jelaskan, Den, bagaimana bisa seperti ini? Bok Suko, Juragan Soco dan istrimu, juga kamu Pentul serta Joko Lodo. Memang sulit untuk menjelaskan Joko Temon bisa seperti sekarang. Tapi itulah gaib, itulah yang ada. Itulah kenyataan yang harus kalian terima. Gan, nyembah Juragan, Iya. nyembah. Aku titipkan Bayu Samudro pada kalian. Terimalah dia dengan ketulusan cinta kalian. Seperti kalian menerima bayi merahnya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kalian semua. Selamat datang Bayu Samudro. Selamat datang Anomanku. Malam harinya, tuan rumah mengadakan pesta besar untuk menyambut sang anak yang sudah lama hilang. Di tengah pesta, Bayu Samudera diminta menari bersama para penari. Namun, suasana berubah ketika salah satu penari tiba-tiba dirasuki oleh roh buaya putih yang diperintah oleh Nyi Brangah. Sang penari berusaha membawa Bayu Samudera ke istana buaya, namun Bayu berhasil menggagalkan rencana itu. Merasa kecewa, Nyi Brangah akhirnya turun sendiri untuk menghadapi Bayu Samudera, menyadari kegagalan pasukannya. Coba kamu perhatikan, apa yang terjadi dengan penari itu? Pasti Brangah yang menyuruh. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Nyi Ratu? Biar dulu, kita lihat kepekaan Bayu. Siapa
Raden, mohon maafkan penari saya. Kamu lihat Cundomanik? Tidak, Kanjeng Ratu. Bayu bisa mengatasinya. Tidak usah kamu laporkan. Aku sudah melihat sendiri apa yang telah terjadi. Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Pudaksari tidak bisa membawa Bayu Samudro ke Kedaton. Antara aku Pudaksari, biar aku sendiri yang akan merayunya.